surga, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak menerima segala kemuliaan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami ada di tempat ini Tuhan, memperingati dan merayakan kelahiran Yesus Kristus yang telah datang 2000 tahun yang lalu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau datang kepada umat-Mu untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh umat Tuhan di dunia merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Yesus lahir bagi kami dan kami melihat kemuliaan-Nya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah urapi kami Bapa dengan urapan yang baru oleh Roh Kudus. Semua kami Tuhan yang hadir di tempat ini, kami dilawat oleh Tuhan. Tidak satu pun yang terlewatkan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan kami mata untuk melihat kebesaran Tuhan yang ajaib. Engkau kuduskan telinga kami dan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Shalom. Iya. Selamat hari Natal. Iya, kepada kita semua. Ya, tim pastoral, tim gembala, kami mengucapkan selamat Natal kepada kita jemaat Tuhan di tempat ini. Selamat Natal. Iya, baik Bapak Ibu Saudaraku, adalah hari yang sukacita besar. Pada hari ini kita memperingati Natal. Iya, di masa-masa kesulitan, tetapi kita bisa beribadah kepada Tuhan dan merayakan Natal. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai 25. Kita baca sama-sama. Sudah dapat 3, 2, ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dikatakan di ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Saudaraku, saya berikan tema pada perayaan Natal ini, rancangan Tuhan yang terbesar digenapi. Amin. Rancangan Tuhan yang terbesar digenapi. Iya, saudaraku, sudah dibuatkan sejak ketika Tuhan
ia manusia dalam dosa, bahwa akan lahir ia juru selamat yang meremukkan kuasa iblis atas ciptaan yang serupa dan segambar dengannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan itu digenapi 2000 tahun yang lalu bahwa Yesus lahir. Saudara, hal yang pertama, rancangan Tuhan yang terbesar adalah Yesus lahir bagi kita. Katakan, Yesus lahir bagi kita. Katakan, Yesus lahir bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lahir, saya lihat dari arti kata di dalam bahasa Indonesia, saudaraku, iya, dari kandungan keluar dari kandungan. Dan yang tidak kelihatan tadi menjadi kelihatan secara fisik. Saudaraku, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia lahir ke dunia ini bagi saudara dan saya untuk menyelamatkan kita. Dikatakan sebutkan dia Yesus, sebutkan namanya Yesus. Yesus itu adalah, kalau dalam bahasa Ibrani, Yosua, juru selamat. Dia adalah Yosua, dia adalah Yahweh, dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, alam semesta ini. Dialah yang berkuasa dan berdaulat atas segala ciptaannya. Dia adalah Tuhan yang kita sembah. Dia mau datang kepada kita, saudaraku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya dikatakan pada bulannya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah yang transenden tadi, yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Saudaraku, Yesus datang. Dia adalah wujud gambar atau rupa Allah, saudara. Dia adalah anak Allah yang hidup. Kita dapat melihat dia, kita dapat melihat kemuliaannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang pertama, rancangan Tuhan yang terbesar dalam hidup kita, Yesus lahir bagi kita. Amin. Iya. Yang kedua, saudaraku, dia menyelamatkan kita, saudaraku. Iya, kita lihat, saudaraku, di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21 kita baca sama-sama. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Katakan, menyelamatkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menyelamatkan dalam bahasa Yunani adalah sozo. Ia menyelamatkan artinya, saudaraku, menyembuhkan, membebaskan, mengamankan, melindungi, menolong, melestarikan. Saudara yang terkasih, Yesus itu adalah seperti yang dinamakan. Dialah penolong kita. Dialah yang menyelamatkan saudara dan saya. Dialah yang memelihara kita. Dialah yang melindungi kita, saudaraku. Bahkan, saudaraku, dikatakan di sini menyelamatkan kita dari dosa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dosa mengakibatkan penderitaan, dosa mengakibatkan kematian, dosa mengakibatkan sakit penyakit, dosa mengakibatkan kita harus bercerita untuk mencari makan kita. Saudara yang terkasih, ketika Allah menciptakan manusia pertama, Dia menempatkan manusia itu di Taman Eden. Taman Eden itu berbicara, saudara, adalah tempat sukacita, tempat di mana Tuhan memagari umatnya
umat pilihannya saudaraku, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Dia menyelamatkan kita saudaraku. Amin. Iya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya saudaraku, kalau kita mengenal Tuhan, nama-nama Tuhan saudaraku, Dialah Adonai, Dialah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa. Dialah Yahweh Rafa yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dialah Yahweh Jireh yang menyediakan segala apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dialah Allah panci-panci kita, Dialah pahlawan perang kita saudaraku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh ajaib nama Tuhan. Seperti nama Dia, seperti nama Allah itulah yang dikenakan kepada Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti nama itulah juga yang dilakukannya kepada kita. Amin. Seperti namanya itulah yang Tuhan mau lakukan kepada saudara dan saya, bahwa Dia adalah Allah Jehovah Jireh yang menyediakan segala kebutuhan kita, yang menyediakan segala kebutuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Dialah Tuhan yang ada, yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang ketiga saudaraku, dikatakan di ayat yang ke-23, kita baca sama-sama. 3:2, ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Katakan Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Seperti itulah Dia lakukan bagi kita. Saat kita berkata Dia Immanuel, Dia Allah menyertai kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Bahkan dikatakan Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Wow, luar biasa Bapak Ibu saudara. Sekalipun goncangan kesukaran terjadi dalam hidup kita saudaraku, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di samping kita. Dia bahkan ada di dalam kita. Wow, saudara yang terkasih, Dialah rancangan Tuhan yang terbesar ini kita alami dalam hidup kita, yang menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana kita mengalami rancangan Tuhan yang terbesar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalaupun kita ada hari ini Bapak Ibu, rancangan Tuhan belum selesai dalam hidup saudara. Rancangan Tuhan belum selesai dalam hidup kita saudara. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita adalah hal yang besar, karena Dia adalah Tuhan yang besar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita merenungkan kembali bagaimana rancangan Tuhan ini digenapi dalam hidup kita, kita harus belajar dari dua pribadi ini, Maria dan Yusuf. Saudaraku, dikatakan di sini kelahiran Yesus Kristus, ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di Lukas 2 ayat 11 dikatakan begini. Di Lukas, saudaraku, di Lukas 12 di Matius, di Lukas, mari kita lihat saudaraku, Lukas 1 ayat 24 dikatakan begini. Lukas 1 ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Nama perawan itu adalah Maria. Maria adalah dipilih Tuhan, saudara, karena dia hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Saudaraku, Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia bekerja dengan yang memiliki karakter seperti yang dia kehendaki. Tidak bisa ditawar-tawar, Bapak Ibu. Untuk Tuhan melakukan hal perkara yang besar, saudara, kita harus memiliki hati yang tulus, hati yang kudus, amin, hati yang suci. Karena dikatakan, saudaraku, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bagaimana kita bisa melihat Allah kalau hati kita tidak suci, saudara, tidak kudus, saudara? Hal yang pertama yang harus kita miliki, saudara, iya, adalah kesucian hati kita. Amin. Iya, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Musa sebelum dia dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya di Gunung Horeb, saudaraku, Gunung Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Musa mendekati, iya, Allah, saudaraku, api itu, saudaraku, Musa, jangan mendekat, sebab tempat di mana kau berdiri adalah kudus. Tanggalkan kasutmu, katanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita mengalami hal-hal yang besar, kita harus memiliki hati yang suci, hati yang kudus. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iya, biarlah kita menjaga hati kita supaya hati kita tetap suci, saudara. Maria, Yusuf, saudaraku, Yusuf dikatakan di Matius ini, saudaraku, di ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, dia memiliki hati yang tulus. Hati yang tulus sinonimnya adalah hati yang murni, hati yang jujur, hati yang patut. Saudaraku, Alkitab mencatat bahwa hati Yusuf adalah hati yang suci, hati yang tulus, hati yang murni, hati yang saleh, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang ketika dia mengetahui bahwa Maria sedang mengandung, ya saudara, dia hendak menceraikan. Dia hendak menceraikan karena dia tahu bahwa dia tidak pernah hidup bersama dengan tidur dengan Maria sebelum dia nikah, saudara. Tetapi dia sedang bertunangan. Tetapi ketika dia diam-diam, saudara, mau menceraikan Maria, istrinya, saudara, Tuhan berbicara kepadanya. Amin. Tuhan datang kepadanya. Dikatakan, saudaraku, oh haleluya, ketika dia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan berbicara kepadanya, meneguhkan rencana Tuhan yang besar untuk keselamatan manusia di dunia ini, saudara. Saudara yang terkasih, rindukan saudara dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebesarannya di zaman sekarang ini. Saudaraku, mari kita memiliki hati yang tulus. Katakan, hati yang tulus, hati yang saleh, hati yang suci. Itu yang pertama, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Yang kedua, saudaraku, di ayat yang ke-20 dikatakan, iya, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut, janganlah engkau takut. Kepada Maria juga berkata, janganlah engkau takut, sebab yang ada di dalam kandunganmu adalah dari Roh Kudus, dan engkau akan menamai dia Yesus, saudara. Saudaraku yang kedua, saudara,
Jangan kita takut. Amin. Saya diberkati dari ayat yang 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, the birth of Jesus Christ happened this way. Saudaraku, happened this way. Terjadi seperti ini. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak bisa berjalan bersama dengan Tuhan dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita. Harus sesuai dengan rencana Tuhan, harus sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Amin. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan mau melakukan perkara yang besar, harus percaya Tuhan. Tidak bisa kita kompromi saudara, tetapi harus sesuai dengan rencana Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan jangan takut, tetapi percayalah. Amin. Katakan percayalah. Percayalah. Saya percaya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan berbicara kepada masing-masing kita sesuai dengan kehendak Tuhan secara pribadi, secara khusus bagi masing-masing kita, saudara. Untuk apa? Melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Inilah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Karena ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan apa saudaraku? Kasih dan ketertiban, kekuatan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau itu ketakutan yang menimbulkan kuat di dalam hati kita, percayalah, kalau itu sering menguasai hati dan pikiran kita, itu bukan dari Tuhan. Manusia apakah bisa takut? Bisa takut, saudaraku, tetapi Tuhan katakan jangan takut. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Yesus berkata, saudaraku, jangan takut, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Jangan takut, jangan gelisah hatimu. Yohanes 14 ayat 11 dikatakan, saudaraku, Yohanes 14 ayat 11. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Dan Tuhan Yesus berkata, saudaraku, di Yohanes 11 ayat 40, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu bahwa jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Katakan samping kanan kiri saudara, percaya kepada Tuhan. Jangan takut. Sekalipun masa-masa pandemi ini saudaraku kita alami, jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Amin. Saudara, kita akan melihat kemuliaan Tuhan apabila kita percaya kepada Dia. Dan yang ketiga saudaraku, mari kita baca di ayat yang ke-24. Ayat 24. 3-2 ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dikatakan di sini Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Saudara yang ketiga, lakukan seperti yang diwahyukan firman Tuhan kepada kita. Amin. Saudaraku, lakukan seperti yang diwahyukan Tuhan bagi kita. Itu yang menjadi rema bagi kita. Masing-masing saudaraku kita diciptakan unik. Masing-masing kita diciptakan spesial. Kita tidak bisa seperti orang lain, tetapi kita akan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan berbicara kepada masing-masing kita secara khusus.
Dan itulah sebabnya Dia memberikan kita karunia. Karunia yang diberikan kepada kita pun karunia secara khusus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, melakukan seperti yang diwahyukan Tuhan, yang difirmankan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Maria berkata, coba kita lihat Lukas 1 ayat 28. Lukas 1 ayat 38. Kita baca sama-sama. 3, 2 yang kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku, Allah berbicara secara khusus kepada Maria untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Dikatakan saudaraku, dikatakan Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu, menurut apa yang diwahyukan Tuhan kepada Maria. Demikianlah ia meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, begitu juga kita saudara, ketika Tuhan mewahyukan sesuatu kepada kita, biarlah kita berkata seperti kata Maria, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataan itu. Amin. Dari latar belakang saudara, dari latar belakang kita yang berbeda-beda, saudaraku, di pandangan Tuhan kita berharga. Kita dilahirkan ke dunia ini, saudaraku, bukan karena hubungan suami istri, ayah bapak kita, saudaraku, ayah dan ibu kita, saudara, tetapi ini adalah karena kehendak Tuhan. Ingat, rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan yang indah. Itulah sebabnya Dia berkata kepada kita masing-masing bahwa aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan Dia atas kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi untuk membawa kita ke masa depan yang penuh harapan. Rancangan kita dengan rancangan Tuhan adalah antara bumi dan langit. Iya, rancangan Tuhan atas kita antara langit dan bumi. Demikianlah jalan-jalannya dengan jalan-jalan kita. Dia mau supaya kita berjalan sesuai dengan rancangannya. Amin. Amin. Bapak Ibu, Bapak Ibu saudara yang terkasih, biarlah di hari Natal ini, saudara, Ia pesan Natal kepada kita supaya kita memiliki hati yang suci, hati yang tulus. Dan biarlah kita, saudara, jangan takut, tetapi percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Akulah Tuhan yang mengasihi engkau. Akulah Tuhan, akulah Yesus yang disebut Allah yang menyelamatkan, Allah yang menyertai, Allah yang menyembuhkan, Allah yang mencukupkan segala keperluanmu, Allah yang menjaga engkau, melindungi engkau. Aku adalah Tuhan, Allah yang berperang bagimu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah rancangan Tuhan bagi kita. Percayalah kepada Dia. Lakukanlah apa yang Dia kehendaki dalam hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya katakan kepada anak kami, adik saudaraku, lakukanlah. Jauh sebelum dia masuk SOT, saudaraku, saya katakan kepada dia, berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah apa yang Tuhan mau dari hidup. Masa muda, saudaraku, menentukan, Tuhan menentukan kita, hidup kita, untuk kita maksimal. Dan dia berdoa, dan dia memilih menjadi hamba Tuhan, saudara. Saya senang sekali Bapak Ibu. Dan biarlah masing-masing kita, saudaraku, di tempat ini mengetahui apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Amin.
Biarlah melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah melalui hidup kita nama Tuhan ditinggikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Rancangan-Mu Tuhan telah digenapi, di mana Yesus telah lahir bagi kami. Allah yang besar, Firman yang telah menjadi manusia dan ada bersama dengan kami, tinggal bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkaulah Tuhan yang disebut, yang dinamakan Yesus Kristus, yang menyelamatkan umat manusia, yang menyelamatkan kami Bapa. Engkau mengasihi kami. Engkau tidak membiarkan kami binasa, tetapi Tuhan mau menyelamatkan kami dari segala dosa dan akibatnya yang tadinya kami terkutuk di bawah kuasa dosa. Tetapi kami bersyukur karena kami sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa yang baik, dan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami karena janji-Mu. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan Engkau, dan aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan Engkau. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau ada selalu di dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan kami seperti Maria dan Yusuf Tuhan, memiliki hati yang suci, hati yang tulus. Dan biarlah Tuhan kami tidak takut, namun percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya kepada apa kata Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami melakukan seperti yang Tuhan katakan, seperti Tuhan wahyukan kepada kami. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau seperti yang Tuhan kehendaki. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang Kau katakan. Terima kasih Bapa. Rancangan-Mu dalam hidupku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk membawa aku ke masa depan yang penuh harapan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan aku, karena Engkau menyertai aku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.